Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdah wa nasara abdah wa wa'azza jundahu wa hasamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayati liyabluwakum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur sedalam-dalamnya. Dengan penuh rasa haru kita haturkan kepada Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua dan telah memanjangkan usia sehingga pada pagi hari yang cerah ini di RTH Lumbia kita dapat bersimpu di hadapannya sekaligus melahirkan rasa syukur atas segala karunia dan anugerahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda agung Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan seluruh penerus risalahnya, serta kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama kepada kita yang hadir di tempat ini beserta keluarga. Semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama-sama, mereka di bawah panji-panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan, setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan, kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara dan mendekatkan diri pada yang kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridho ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri, nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, janganlah sampai kita kumpulkan.
Jemaah sholat Id yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wabah pandemi COVID-19 belum berakhir. Pandemi ini bukan hanya memperandakan derajat kesehatan, tetapi juga berakibat kepada aspek-aspek kehidupan lain secara menyeluruh. Selain ekonomi yang hancur, juga relasi sosial terganggu, dan kehidupan keagamaan juga banyak yang menyesuaikan dengan keadaan. Untuk itu, tetaplah kita selalu waspada dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita dan keluarga agar tidak terkena terlalu jauh dari dampak musibah ini. Hikmah dari peristiwa ini, kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan rasa sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridho Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 155, 157, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin, yang artinya sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyarakat telah berpartisipasi aktif mensukseskan program vaksinasi yang merupakan gerakan ikhtiar pemerintah dan masyarakat untuk segera mengakhiri musibah ini. Lebaran tahun ini dibandingkan 2 tahun yang lalu berturut-turut, pemerintah telah mengizinkan kita melaksanakan sholat Id secara berjamaah, mengizinkan mudik, dan berkumpul bersama keluarga melepas kerinduan. Ini karena COVID-19 telah melandai. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini perlu kita syukuri sebagai nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah di mulut kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, beriringan dengan itu intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri mengharap pahala dari ilahi Rabbi. Rasulullah dalam hadisnya bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah.
Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tidak ada kotoran atau noda yang menempel, sehingga senantiasa bersih, juga seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tidak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat menjadi jalannya, beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa kepada sesama manusia, silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan bersama berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap dari seseorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah yang ditahan, memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 Allah menegaskan, allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridho Ilahi. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemai. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang ada di dekat kita. Terlebih, sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita yaitu orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia. Ketika orang tua kita sudah tidak bersama kita lagi, mari kita menyempatkan menziarahi makamnya. Panjatkanlah doa kepada Yang Kuasa, semoga mereka diampuni dosa-dosanya, semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisinya, dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Bagi orang tuanya masih hidup, jagalah dan kunjungi mereka. Terlebih sosok ibu yang telah bersusah payah melahirkan kita di dunia ini, mendidik dan membesarkan kita. Beliau adalah sosok yang paling berjasa yang dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Apakah kita pernah menyadari bahwa seorang ibu terpaksa berbohong di waktu makan? Jika makanan kurang, ia akan memberikan makanan itu kepada anaknya dan berkata, "Cepatlah makan, nak, ibu tidak lapar." Ibu selalu menyisihkan daging untuk anaknya dan berkata, "Ibu tidak suka daging, makanlah, nak." Apakah kita pernah menyadari
bahwa seorang ibu terpaksa berbohong di waktu tengah malam saat dia sedang menjaga anaknya yang lagi sakit tanpa lelah dan tidak tidur. Ketika anaknya meminta dia istirahat, ia pasti berkata, "Istirahatlah nak, ibu masih belum mengantuk." Apakah kita pernah menyadari bahwa seorang ibu terpaksa berbohong saat anak sudah tamat sekolah, sudah bekerja, dan si anak berkata, "Nanti saya kirimkan uang untuk ibu." Apa jawaban ibu? Dengan senyum ia selalu berkata, "Simpanlah untuk keperluanmu nak, ibu masih punya uang." Padahal saat itu ibu tidak punya uang. Apakah kita pernah menyadari bahwa seorang ibu terpaksa berbohong saat anaknya sudah sukses dan kaya, kemudian anak menjemputnya untuk tinggal bersamanya di rumah yang besar? Ibu lantas berkata, "Rumah tua kita sudah sangat nyaman nak. Ibu sudah senang-senang dan bahagia tinggal di sini hanya karena ibu tidak mau merepotkan anak dan keluarganya." Apakah kita menyadari bahwa seorang ibu terpaksa berbohong ketika anaknya membutuhkan uang sekolah? Ibu selalu mengatakan, "Selalu ada uang untukmu nak." Padahal untuk mendapatkan uang itu, ibu siap gali lubang, tutup lubang. Ibu tidak menghiraukan malunya. Dia datang ke rumah tetangga, dia datang ke rumah sanak keluarga, dia datang ke rumah famili, pinjam uang kiri kanan untuk kepentingan anak-anaknya. Apakah kita pernah menyadari juga bahwa seorang ibu terpaksa berbohong saat ibu sakit keras? Ibu menahan sakit yang amat sangat. Anaknya sudah sangat khawatir dan menangis, tetapi ibu masih bisa tersenyum sambil berkata, "Jangan menangis nak, ibu tidak apa-apa." Ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita, tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya. Pertanyaannya, bagaimana kondisi ibu sekarang? Setiap hari ibu kita semakin tua, hari-harinya mulai diserahkan kepada anak-anaknya. Ia tidak berdaya, sendirian di rumah dengan kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tidak berdaya. Keinginan bekerja masih ada, tetapi energi tidak mendukung keinginannya. Akhirnya dia tidak kuasa menahan diri untuk tidak mengubur hatinya, berharap bahwa dia akan memiliki anak untuk merawat dan merawatnya. Apakah kita sebagai anak akan selalu merasakan apa yang mereka inginkan dan rasakan? Di hari yang Id ini, saya mengajak kita, khususnya bagi orang tuanya yang masih hidup, mari kita ulurkan tangan, menyambut tangan yang sudah keriput dimakan usia. Kita cium tangannya, kita berlutut di hadapannya, meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat salah baik. Mintalah ridhonya agar kita dapat selamat menempuh kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan baik kepada diri saya sendiri dan keluarga maupun seluruh jamaah Id yang hadir. Marilah kita berdoa, semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan mendapatkan ampunan. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin, senantiasa menjadi sebuah doa dan harapan. Jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 1443 Hijriah adalah lebaran Idul Fitri terakhir kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati di periode 2017-2022.
Insya Allah dalam waktu kurang lebih 100 hari ke depan kami akan mengakhiri masa jabatan. Begitu banyak program kerja yang kami susun di awal pemerintahan, dan akhirnya segalanya berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dialah yang berhak menentukan sejauh mana kami bisa memenuhi program-program tersebut, seberapa besar harapan masyarakat di pundak kami bisa terpenuhi, dan sebanyak apa amanah rakyat bisa kami tuntaskan. Sebagai manusia biasa, tentu masih banyak pekerjaan rumah yang belum kami selesaikan. Meski demikian, kami yakin dan percaya, jika tugas kami dianggap baik, maka pemerintahan yang akan datang bisa melanjutkan pekerjaan itu hingga paripurna. Untuk setiap kekurangan dari kami, baik disengaja maupun tidak, baik dalam bentuk kebijakan, ucapan dan tingkah laku, saya, Haji Tafdil dan Johan Salim bersama keluarga, kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kekeliruan dari kami adalah tanda bahwa kami telah berbuat, karena hanya orang yang tidak berbuat apa-apa yang tidak pernah membuat kesalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa takabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.